Bisa diceritakan mengenai pelaporannya gitu. Kayak Belum banget, lembut banget ini. Ya? Oke. Oke, semua. Belum. Tahan. Ada yang mau di kamera? Ini masih kosong nih. Oke. Udin? Udin. Oke, cus Bang. Oke, cus Bang. Bagaimana untuk pelaporannya? Laporan kemarin. Ya, jadi kemarin hari Jumat setelah Kenceng, Bang. saya mendampingi Atta untuk mengklarifikasi pemberitaan setelah disebutnya nama Atta, lalu dengan alat-alat bukti yang cukup, pada jam 1 dini hari kami melaporkan ya, adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang kami duga dilakukan oleh seseorang. Seseorang itu adalah seorang DJ yang belakangan ini memang dari awal menggiring opini bahwa seorang YouTuber terkenal ini telah melakukan satu perbuatan yang tidak pantas dengan janji-janji yang belum ditunaikan. Jadi kemarin hari Jumat tanggal 27 September kami sudah resmi melaporkan ke pihak berwajib di Polda Metro Jaya. Tapi Bang, kenapa laporannya harus dini hari gitu sih? Ya, Kenapa laporannya dini hari? karena nggak mau ngerepotin teman-teman media. Takutnya kan kalau udah jam 1 juga kita telepon udah pada tidur. Untuk pasalnya sendiri, Bang. Masalah sendiri, Bang. Jadi yang dilaporin pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 pukul 01.00 tentang pencemaran dan atau penghinaan melalui media elektronik. Itu pasalnya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 310 dan 311 KUHP. Yang pelapornya Muhammad Atta Mimi J alias Atta Halilintar, dan terlapornya adalah Cahya Firda Sapitri alias BBV. Selain Ancaman hukumannya? hukumannya, Bang? Lebih 4 tahun. Tahan. Tahan, Bang. Kiri dong, Bang. Kiri. Sip. Selain baby interlapor saja, apakah ada yang akan dilaporkan selanjutnya, Bang? Ya, jadi kami sedang menyiapkan alat bukti dan sedang menganalisa untuk pasal-pasal apa saja yang dapat dikenakan oleh orang-orang yang terkait peristiwa ini. Ya, yang dimana kami duga orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak berkapasitas. Artinya dalam hal ini dia menyampaikan, menuduh atau membangun satu opini di masyarakat, ya, sehingga sangat merugikan klien kami. Ya. Adapun orang-orang itu nanti kami akan segera laporkan. Untuk kerugian yang dirasakan sendiri itu apa sih, Bang? Ya, bentuk kerugian dari pihak klien kami, Atta Halilintar, kemarin saya sudah bicara juga dengan orang manajemennya. Itu kontrak-kontrak yang harusnya ada transferan atau tinggal hari hanya dilaksanakan. Begitu pihak mereka menyebut nama Atta Halilintar, maka itu ada yang dipending, bahkan ada yang dibatalkan. Artinya kemarin kurang lebih nilai kerugian yang diakibatkan dari pemberitaan ini mencapai miliaran rupiah. Kalau dari pihak atas sendiri itu sebenarnya apa sih yang diinginkan atau klarifikasi kalau itu semuanya bohong atau seperti apa? Justru gini, ada beberapa hal. Saya tidak katakan apa semua yang dikatakan oleh pihak sebelah sana itu tidak benar. Ya, ada benarnya, tapi banyak juga yang tidak benar. Ini makanya dari awal saya sudah ajak bicara. Begitu ini perkara muncul di pemberitaan, saya sudah mencoba mengajak bicara dengan kuasa hukumnya pada saat itu, yang dimana saya mengenal dan mengetahui, saya berkomunikasi ya, saya bilang, mas kuasa hukumnya Baby, ya betul Mas Sunan, oke, kapan kita bisa ketemu?
Ini awal loh ya, awal sebelum kami mendapat somasi. Dia bilang, nanti aja mas, coba bicara sama manajernya dulu. Saya bilang, saya nggak ada urusannya, saya nggak kenal juga sama manajernya. Kalau memang ini diduga akan menjadi ranah peristiwa hukum, ya baiknya kan kuasa hukum. Lalu saya tanya, saya tunggu, dia bilang lagi luar kota, intinya sampai detik ini nggak ada pertemuan. Maka saya katakan, kalau tidak ada laporan polisi, tidak ada somasi, tidak ada gugatan secara resmi dari pengadilan, artinya tidak ada peristiwa hukum. Maka Atta tidak perlu menyikapi atau didampingi oleh kuasa hukum. Ketika saya beberapa lama menyampaikan, selalu menyuarakan bahwa kami belum mendapat somasi, kami belum mendapat panggilan polisi, maka pihak sana akhirnya melayangkan somasi kepada pihaknya. Ya, melayangkan somasi, lalu Atta secara personal sudah menjawab bahwa apa yang dituduhkan, apa yang disangkakan oleh pihak tim kuasa hukumnya si Mbak itu, Atta bilang tidak benar. Itu jawaban somasi Bang ya? Ya, jawaban somasinya pribadi ya, tidak menggunakan kantor kami karena pada saat itu Atta bilang, Bang, biar saya jawab aja dulu Bang. Artinya masih personal? Masih personal. Pihak kuasa hukum di sana bilang bahwa pertemuan memang Abang mengajak pertemuan seperti itu, tapi dia mengatakan bahwa bukan ranah kita sebagai kuasa hukum untuk bertemu, tetapi adalah orang yang bersangkutan secara langsung. Ketika Atta dan Baby ingin ketemu, maka itu adalah jaringan terbaik. Dan itu adalah, jadi artinya tidak perlu kuasa hukum yang memfasilitasi atau yang bertemu, tapi adalah yang kliennya langsung. Bisa ditanya juga kembali, itu untuk apa kuasa hukum? Karena Atta tidak menunjuk saya sebagai kuasa hukum pada saat itu. Karena kami anggap tidak ada persoalan hukum. Artinya gini, segala sesuatu kalau memang dilandaskan dengan itikat atau niat baik, bisa kita selesaikan atau duduk carikan solusinya bersama-sama. Seperti saya katakan, tidak ada di dunia ini persoalan yang tidak bisa didiskusikan dan tidak ada solusinya. Tapi mungkin saja ya pemikiran atau pandangannya berbeda. Maksud dan tujuannya mungkin saja juga berbeda, sehingga membuat berlarut-larut atau berkembangnya opini sekian panjangnya pemberitaan, yang dimana pada saat itu Atta menyatakan, ya sudah Bang, toh juga dia nggak nyebut nama. Artinya kan kita jangan kegeeran lah kalau bicara YouTuber terkenal. Mohon maaf, ada kawan saya juga, ada Bang Deddy Kobusher, ada rekan-rekan YouTuber yang terkenal lebih dulu dari Atta juga banyak. Artinya tidak mau menyimpulkan bahwa itu saya Bang, makanya harus segera direspon, itu tidak. Makanya Atta itu bukannya ngumpet, tapi lebih kepada ya sibuk bekerja dan tidak mau menggubris sebelum disebut namanya. Oke, Poin-poin apa aja Bang yang disampaikan Baby itu tidak benar, atau poin apa aja yang benar juga? Ya kalau masalah pertemuan kan memang kemarin juga Atta langsung ya menggelar jumpa pers klarifikasi, sudah menyatakan bahwa pertemuan itu ada. Ya. Nah, dalam pertemuan itu membahas masalah konten ya, atau untuk kolaborasi atau apalah yang memang mereka bicarakan berdua itu betul ada. Jadi tidak disangkal. Nah, cuma kayak yang disampaikan Atta itu ada janji-janji dari Atta seperti apa. Atta pun bingung janji yang mana. Apa janji menjanjikan sesuatu atau kalau kata bahasa pengacaranya itu mengiming-iming. Yang mana gitu. Tolong dibuktikan atau diingatkan kembali. Misalnya ada contoh, ya nanti kamu saya beliin mobil. Nah, itu ada chatnya, ada DM-nya, ada SMS-nya atau apapun, ada emailnya atau ada suratnya. Tolong dibuktikan gitu. Jadi jangan hanya menyampaikan sesuatu iming-iming, apalagi kata pengacaranya setelah menikmati apa? Di kamar hotel itu yang dimaksud menikmati apa? Menikmati secangkir teh, kopi, atau buah-buahan atau apa gitu. Jadi ya kita sebenarnya kalau udah bicara head to head orang hukum, kita bicaranya berdasarkan fakta dan data. Kalau memang ada iming-iming, ayo mana iming-imingnya? Seperti dari awal saya tanya sama rekan Yanwar, mana? Apa gitu, kasih lihat saya, sehingga saya bisa menyampaikan ya. Selaku pada saat itu penasihat hukum Atta, saya bilang, "Tak, kamu ingat nggak? Kamu pernah punya janji." Kalau misalnya pada saat itu Atta bilang nggak ada, nah ini loh Tak,
apa pernah janji, kan gampang sebenarnya. Ya, sangat gampang, sangat mudah. Yanwar mengenal saya juga mengenal Yanwar gitu sebagai sesama rekan ya. Artinya kan tidak sulit. Saya yakin kalau memang ini mau dari awal untuk tidak meledak, untuk tidak viral, untuk bisa diselesaikan dengan baik, tidak perlu rame-rame, pasti kok akan selesai. Apapun judulnya itu. Tapi kalau sekarang ya sudah bergulir, sudah ada istilahnya peristiwa-peristiwa hukum yang diakibatkan dari apa namanya viral atau roadshow-nya di media-media dari pihaknya si Mbak yang mengakibatkan kerugian dari pihak apa. Gitu. Pertanyaan kita juga kan itu kenapa baru sekarang dan tidak mau cepat diselesaikan malah dibikin panjang. Targetnya, goalnya apa sih? Mau apa? Kalau mau orang-orang yang berdasarkan masyarakat atau netizen bilang mau pansos, banyak kok cara-cara pansos yang bisa dengan cara-cara yang baik. Tidak perlu kita pansos sama seseorang ya dengan cara menjelekan, menjatuhkan seseorang itu. Bang, kan tadi sempat si Mbaknya kan menikmati. Nah, ada nggak sih pembelaan dari Atta dalam arti bukti-bukti gitu bang? Misalnya yang kata menikmati itu misalnya kayak coba cek visum kah atau apa gitu, ada nggak upaya dari Atta untuk melakukan pembelaan seperti itu? Gini, kalau dihukum kan juga sebenarnya siapa yang menuduhkan ya dia yang harus bisa membuktikan. Gitu. Kalau dari pihak kami kan sifatnya pasif, menunggu. Kebetulan memang sederhana logikanya, kalaupun memang ada komunikasi janji-janji iming-iming, pastilah seorang Atta juga punya. Lah saya juga nggak dilihatin sama dia gitu. Saya bilang, Kak, tolong jujur sejujur-jujurnya biar kita tahu sampai batas-batas seperti apa. Faktanya sampai detik ini Atta tidak pernah memperlihatkan, oh iya sih bang, saya janji ini, janji itu. Jadi tolong saja pihak mereka yang membuktikan gitu. Nah, kayak masalah foto, ya, foto itu, ini kalau saya berbicara secara hukum dari kacamata hukum, barang siapa yang ngambil gambar, foto atau video seseorang tanpa hak, tanpa izin, ya, seseorang yang diambil gambarnya atau difoto, lalu dia mentransmisikan ya dengan sengaja atau mengedarkan di publik, itu ada undang-undangnya, ada pasalnya. Nah, ini yang sekarang sedang saya persiapkan ya untuk membuat laporan polisi berikutnya. Artinya gini, apa maksud dan tujuan si Mbak itu mengambil gambar pada saat katakanlah di kamar orang lagi sholat, seperti yang dia pamerkan di media tuh, yang beredar di halayak ramai, orang lagi sholat. Untuk apa diambil gambarnya? Apa kepentingannya? Lalu saat ini apa juga maksud dan tujuannya itu foto diedarkan? Coba tolong dijawab, maksudnya apa? Yang digembar-gemborkan dalam hotel itu ada peristiwa istilahnya hubungan-hubungan yang lebih seperti hubungan orang dewasa. Mana buktinya? Jadi ingat, kita menyatakan sesuatu, tapi ketika kita tidak bisa membuktikan, itu ada konsekuensi hukumnya. Ya, jangan gembar-gembor, saya pernah diginiin, saya pernah digituin di kamar hotel, buktinya mana? Seorang Atta sekalipun kalau memang yang sekarang lagi rame itu fotonya Atta lagi istirahat tidur di foto, itu tidak menggambarkan satu peristiwa yang mohon maaf, hubungan orang dewasa. Atta dengan pakaian lengkap, yang lagi sholat juga dia pakaian lengkap, punya nggak? Kan saya tinggal nanya nih, saya nggak tahu mereka punya apa nggak. Punya nggak Atta mungkin sedang pakai handuk ya, telanjang dada, atau tidur di tempat tidur dalam keadaan tanpa busana, ada nggak? Gitu loh. Katakan mereka punya sekalipun, itu juga belum menggambarkan satu peristiwa perbuatan hubungan orang dewasa itu terjadi, belum menggambarkan. Jadi apa sih maunya gitu loh? Apa maksud dan tujuannya apa? Toh seperti yang disampaikan sama Atta tadi ya, kalau cuma mau endorse-nya banyak supaya dikenal publik, supaya apalah singlenya lancar. Toh sudah, sekarang maunya apa? Bahkan sekarang Atta yang bilang ini giliran saya sekarang untuk tampil membuka semuanya ya dengan laporan-laporan polisi. Yang seperti saya katakan lah dari awal peristiwa ini mencuat, saya bilang, kenapa nggak somasi kita? Kenapa nggak lapor polisi beneran?
atau mau gugat apa, katanya ada uang prestasi lah, ada janji-janji yang terkait urusan kerjaan, itu bisa silahkan diajukan di pengadilan. Tapi kenapa sampai saat ini? Nah ini yang sangat disayangkan gitu, sangat disayangkan oleh pihak kami. Kenapa istilahnya peristiwa ini terlalu diumbar, yang dimana bukti-buktinya saja sampai saat ini saya nggak tahu ya, tapi sampai saat ini yang kami lihat dan masyarakat juga bisa menilai, ya hanya bukti Atta lagi duduk di sofa, Atta lagi ibadah, lagi sholat, Atta lagi istirahat. Ada nggak foto mereka berdua? Kasarnya nih ya, kita kalau bicara hukum kasarnya, saya sama seorang wanita di satu kamar hotel tiduran sekalipun, foto selfie itu belum bisa dikatakan kami berdua melakukan hubungan dewasa loh, hubungan suami istri, belum. Nah ini kan artinya bisa menjadi satu fitnah ketika disampaikan atau dilontarkan, dibunyiin terus dari pihaknya si Mbak, sementara buktinya tidak ada gitu. Jadi saya juga menghimbau kepada rekan Yanwar, tolong kliennya itu diarahkan, dikasih pencerahan hukum bahwa apa-apa saja yang boleh disampaikan ke media untuk disebarluaskan ke publik, yang tentunya punya buktinya, apa yang tidak ya tolong jangan. Karena jangan membuat apa ya istilahnya, membuat opini atau membuat sesuatu kegaduhan dengan pemberitaan yang tidak bisa dibuktikan. Saya yakin kok kalau punya buktinya dari awal sudah laporan polisinya masuk seperti yang kami lakukan. Malam itu kami klarifikasi, malam itu juga kami masuk laporan polisi dan alhamdulillah diterima. Diterima karena memang alat buktinya cukup. Gitu. Bang, sempat ada omongan udahlah sumpah pocong aja. Ini udah arahnya udah atau sumpah Al-Qur'an aja gitu. Itu ada bahasa itu, Bang. Gini, ini pun juga sudah saya bicarakan ya sama Anda. Artinya sumpah pocong itu di agama Islam itu tidak diatur, tidak diajarkan, dan tidak ada tuntunannya. Maka tidak ada kewajiban dari pihaknya Atta untuk melakukan hal tersebut. Kalau sumpah Al-Quran, cuma ada 2 sumpah Al-Quran yang biasa atau lazim, yaitu sumpah seorang pejabat ya, yang akan dilantik untuk mengabdi terhadap negara, atau kesaksian seseorang di dalam persidangan. Disumpah dengan kitab sesuai agamanya masing-masing. Lah sekarang apa kepentingannya? Ada hal apa yang bisa memaksa Atta untuk harus bersumpah tuh apa? Nggak ada. Tidak ada yang bisa memaksa Atta untuk bersumpah pocong atau sumpah Al-Quran, tidak ada. Apa urusannya gitu? Atau sumpah nominal angka, Bang? Ditawarin gimana? Kalau urusannya begitu, yang pasti untuk bicara sumpah itu tidak ada tuntunannya di agama, tidak diajarkan secara agama Islam, dan untuk sumpah yang lain-lainnya itu tidak ada yang dapat atau bisa memaksa. Karena buat kami ya memang tidak ada hal yang perlu disumpah-sumpah. Yang justru yang disayangkan ya stop lah membawa-bawa nama Tuhan ya. Tinggal ngomong aja ini mau dibawa kemana gitu arahnya. Mau dibawa ke hukum, monggo bikin laporan atau tunggu panggilan dari laporan kan gitu aja. Itu dia. Atau mungkin memang ada yang masuk ke ya udah sekian gitu, Bang. Dari pihak mereka ada pihak perempuan ya, bukan mereka, kalau kan banyak nih. Dari perempuannya mungkin ada sejumlah angka yang diminta atau apalah gitu. Atas ganti ruginya lah, Bang, gitu kan. Mungkin kayak jadi pemerasan. Pemerasan. Ya, arahnya ke sana lah, Bang. Ganti rugi apa? Capek. Kalau ngomong rugi, yang paling dirugikan saat ini adalah klien kami, nyata, real, baik secara moral, sanksi sosial, nama baik, dan secara finansial. Ini nyata. Lalu mau ribut ganti rugi apa? Toh saya rasa gampang sekali kok. Itulah tugas dan fungsinya seorang pengacara. Ketika klien yang merasa dirugikan, maka ada upaya-upaya dari kuasa hukum. Sampai detik ini kami juga nggak menerima tuh somasinya. Tolong saudara Atta membayar kerugian ya klien kami sekian nggak ada. Kalaupun
Apa jadi yang kita mau bicarakan masalah ganti rugi. Kirim surat dong kalau memang merasa ada dirugikan, bisa dibuktikan, misalnya ada janjinya nih. Tadi seperti saya bilang, ada chat, WA, ada SMS atau ada email. Mbak, kata si Atta, nanti ya saya akan kirimkan sekian. Tolong ajukan ke kita, kalau memang ada buktinya silahkan pengacara atau siapapun datang ke kita. Saya yakin lah pasti diselesaikan kalau memang ada kan gitu. Bang, dari pihak Atta sendiri akan menuntut tuntutan apa lagi sih dari PPI sendiri? Ya seperti kata pengacaranya kemarin kan, kata Bang Yanwar bilang silahkan saja mau lapor 1000 laporan. Ya ini yang pasti akan kita lakukan. Nggak usah ditantang 1000 laporan pun, saya sedang mempersiapkan. Ya sekarang sudah jelas ini sudah jelas bahwa seorang Atta saat ini tidak berkenan. Fotonya diambil secara diam-diam, ya lagi sholat lalu disebarluaskan. Itu akan ada masuk laporan polisi berikutnya. Lalu orang-orang yang tidak berkapasitas, artinya yang bukan kuasa hukum, bukan pengacara, berbicara di media, ya tidak ada hak imunitas, itu akan kita laporkan. Mungkin saja termasuk manajernya atau adiknya. Artinya siapapun yang tidak berkapasitas kami nilai dengan bukti-bukti kuat bisa dilakukan upaya pelaporan, ya ada dugaan tindak pidana, kami akan upayakan. Kapan tuh Bang akan dilakukan proses pelaporan? Segera. Dalam minggu ini, Mungkin nanti malam jam 1 pagi juga mungkin. Ya kan? Itu jatuhnya akan kena pasal berapa ya Bang kira-kira? Pasal yang Akan dilaporkan yang soal tadi foto dan Foto orang dan yang tidak lain-lain. suka. Iya, yang pasti pasalnya kami lagi kaji, yang pasti itu diatur dalam Undang-Undang ITE. Nanti tadi 310, 311, lagi ITE-nya Bang 27 dan 7. ya, itu diakumulasikan atau memang satu persatu hukumannya kan berbeda di Bang? Oh, beda-beda, nanti kita akan lihat beda-beda. Nggak, ini kan kemarin laporan sendiri ya. Sendiri untuk seorang Mbak. Nanti berikutnya mungkin si Mbak juga akan nambah pasal. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa foto-foto yang beredar itu diambil tanpa izin. Akan berbeda, misalnya, tak, foto dong, foto jebret. Dia mau naikin upload di Instagram, ya orang sudah izin. Tapi kan ini enggak. Orang lagi sholat kan diambil fotonya kan nggak mungkin lah orang lagi sholat. Tak, kamu lagi sholat saya izin foto kan nggak mungkin. Nah ini artinya ada nilai-nilai kerugian yang apa sih sebenarnya maksud tujuannya dari awalnya apa? Ya justru saya yakin masyarakat dan netizen itu tidak bodoh. Masyarakat dan netizen itu sangat detail melihat sesuatu. Jadi dari awal kami menduga ini ada persiapan apa ini orang sholat aja sampai diambil fotonya. Untuk apa? Kecuali lagi sholat Idul Adha, lagi sholat Id ya di lapangan terbuka di masjid. Itu pun juga berarti yang ambil foto nggak sholat dong. Ya kan? Jadi apa maksud dan tujuannya? Kalau terkait permasalahan ini orang tuanya BWP yang masuk rumah sakit akibat mendengar berita yang tidak baik ini katanya sih penyakit kena serangan jantung Bang. Ini untuk hal itu saya pribadi dan Atta atau kami semua ikut prihatin, ya ikut prihatin mendengar berita adanya serangan sakit yang mendadak yang diderita oleh ibunya si Mbak. Namun demikian kalau untuk hal itu sebenarnya justru bisa ditanyakan langsung sama si Mbak. Kenapa ibunya dibawa-bawa untuk menggelar jumpa pers sehingga terjadilah peristiwa terganggunya kesehatan. Tapi kalau dari kami ya itu sangat prihatin. Bahkan Atta kemarin pun menyampaikan, Bang, kalau kita kan nggak ada urusannya sama ibunya, kita kalau mau besukan boleh ya Bang? Saya bilang boleh, nggak ada salahnya. Jadi ya itu silahkan lah harusnya ditanya sama si Mbaknya. Itu kenapa ibunya dibawa-bawa, udah tahu ada mungkin ada sakit, bisa mendadak sakit dimanapun, lagi gelar jumpa pers atau lagi naik mobil atau lagi turun mobil, kenapa mesti dibawa-bawa? Nah, salah satu alasan si perempuan ini juga bilang bahwa kan tidak mau melaporkan karena permintaan ibunya yang sakit, khawatir ya itu tadi. Oke, kalau ngomong gitu saya jawab. Ibunya itu kan sakit baru kemarin. Sementara peristiwa ini kan sudah mencuat ada sekitar 1 bulan lalu. Artinya kalau mau dilaporkan sih kenapa nggak dari awal? Itu aja, kenapa nggak dari awal?
Ya kalau sekarang mungkin saja karena kesehatan ibunya ya bisa saja jadi tidak dilaporkan. Tapi toh saya lihat dari awal juga sudah roadshow kok. Ke Polda sudah ada fotonya ya kan. Tapi laporannya entah bagaimana sampai sekarang belum ada laporan. Ke Komnas Perempuan juga sudah ada ya kan. Jadi sebenarnya bukan masalah itu. Bukan masalah kesehatan ibunya kalau penglihatan kami ya. Tapi lebih kepada alat buktinya memang tidak cukup. Tidak bisa menuduh seseorang tanpa ada dasar atau alat bukti yang cukup. Saya yakin ketika kami jam 1 pagi dini hari itu hari Jumat tanggal 27 September, ketika kami juga tidak memiliki alat bukti yang cukup, pastilah pihak kepolisian tidak akan menerima laporan kami. Jadi tolong jangan masyarakat atau netizen jangan dikecoh nih. Mereka tidak melapor karena kesehatan orang tua. Bukan itu. Kita semua sama-sama bisa melihat bahwa dari awal dia sudah jalan memang untuk ada niat untuk melaporkan tapi tidak bisa dilaporkan. Karena kurang barang bukti. Ya saya nggak ngerti kenapa. Oke, Bang, Jadi kan ada di sini keinginan juga menjenguk Bang, ada keinginan menjenguk, apa emang ada rasa bersalah dari Atanya untuk menjenguk atau emang udah kenal atau gimana? Oh enggak, jadi gini, kalau namanya simpati ya, Atta kebetulan sangat menghargai sosok seorang ibu. Jadi bukan masalah ada rasa bersalah, sama ibunya kan nggak kenal dan nggak ada masalah, kenapa mesti harus Atta merasa bersalah? Tapi disitulah saya lihat spontannya seorang Atta bahwa, Bang, kita boleh besuk, artinya itikat baik. Apakah kalau Atta datang itu langsung menggambarkan Atta salah? Enggak, saya rasa orang namanya simpati orang sapi. Siapapun nggak kenal, Atta pun kan sering melakukan kegiatan sosial lama orang nggak kenal. Bang, kan semenjak kasus ini mencuat banyak nih Bang kayak teman-teman si banyak atau siapapun itu yang pansos lah Bang, maksudnya ngebongkar nih atau gimana itu akan dilaporkan juga pas kan lagi mencari nih Bang orang-orang yang berbicara seperti Ya itu. yang pasti ini negara-negara hukum. Dan saya sangat menyayangkan kalau teman-teman di luar sana baik dari pihaknya siapapun lah ikut dalam pusaran perkara ini hanya karena untuk panjat sosial. Harus kalian pikirkan juga bahwa Atta itu ya bukan hanya milik anak-anak muda atau kalangan remaja. Atta itu adalah milik anak-anak kecil juga, adik-adik kita, anak-anak kita. Jadi sudahlah, jangan istilahnya pemberitaan ini dibikin tambah panjang, apalagi kalau yang tidak punya bukti. Ya. Kalau punya bukti silakan laporkan, punya bukti silakan somasikan. Jadi jangan hanya tampil di media ngomongin ada begini, ada begitu. Ingat, ini ketika mereka tidak bisa buktikan, tunggu panggilan polisi. Gitu. Dan kami tuh ya saya jangan ditantang lah. Saya biasa fight di urusan hukum, jangan ditantang. Kemarin saya dengar langsung mau 1.000 laporan, nggak usah 1.000 laporan, nggak usah disuruh kita bakal laporin. Jadi nggak usah ditantang gitu. Justru saya menantang balik gitu loh. Ya, rekan Yanwar menyatakan berulang-ulang menikmati. Setelah menikmati apa? Tolong dibuktiin. Jangan hanya menggiring opini aja dari awal. Ya, menggiring opini, membangun opini, menggiring arahnya ke Atta semua. Apa? Saya mohon maaf, saya memang mungkin masih junior jadi pengacara ya, tapi saya berbicara itu biasanya berdasarkan alat bukti. Menikmati apa alat buktinya? Menikmati. Jangan cuma bicara gitu. Atau mau main episode panjang, atau mau bagaimana. Tapi kalau saya nggak akan berbicara ketika nggak ada bukti. Nggak usah giring opini lah. Nanti jadi kemana-mana kan. Oke Bang, hari ini kan Atta juga nggak hadir. Apakah kita bisa melakukan panggilan video call atau gitu kan untuk kita lebih enak lagi nih berbicara dengan Attanya? Gitu Bang. Boleh Bang, coba Bang, dikit Bang, dikit. Mana ya? Bang, suka ngeliat ini gedok gak Bang? Baby Faye Bang. Oh nggak kenal saya. Saya nggak kenal. Kesel gak sih? Enggak saya nggak. Nah, kalau kita kan nggak boleh personal ya. Kalau kita tetap membela orang itu tidak Raihan personal. mimpi. Tips
captionnya gitu sih. Iya kata bijak tapi foto mau pakai BH doang. Beneran lu dong. Lihat aja itu foto. Abis itu lu like Dani. Terus dia live ya. Mau nelpon Atta video call konferensi pers live. Masih syuting ya. Training tapi belum bisa ini. Kurangin dikit bang. Gelap. Ini masih syuting. Itu gue di YouTube diklaim. Iya. Di YouTube diklaim malah Halo Ata. say hi dong Atta. Hai dong Ata. Saya Hata. Hah? Lagi syuting. Lagi di mana Tak? Oh masih syuting. Bisa ganggu sebentar Bisa nggak tak? ganggu 5 menit bentar nggak, aja Tak? tak? 5 menit aja tak? 2 menit. Dua-dua aja. 2 menit. 2 menit tak? 2 menit. Oke siap. Kasarnya handphone. Oh, Lagi kerja banget. begitu ya. Tapi Bang Atta tuh sempat ngeluh ada tertekan, maksudnya jadi keganggu nggak sih kayak jadi psikisnya gara-gara tuduhan-tuduhan dari Baby V Ya ini? pasti kan secara moral ya, secara moral dia selalu bicara sama saya, Bang. Kalau cuma saya bawa badan sendiri sih nggak ada masalah. Satu, kan ada keluarga. Kedua, dia juga memikirkan itu tadi anak-anak kecil loh, Bang. Ya, apa namanya? Fans-fans saya itu mungkin saja mengakses atau melihat pemberitaan ini yang sudah di mana-mana. Itu aja yang dia lebih memikirkan dari sisi situnya. Dia tidak memikirkan, dia nggak egois bahwa wah gua begini gua begitu, enggak. Tapi dia selalu bicara, Bang, ya ini kan dampaknya buat rekam digital nanti bisa diakses sama anak-anak kecil gitu. Nah memang sebenarnya saya sangat sayangkan ya. Kenapa kalau saja dari pihak sana lebih dewasa, lebih bijak gitu ya untuk menyikapi persoalan. Katakan apapun persoalannya itu antara Atta sama si Mbak, mungkin saja cuma Tuhan yang tahu juga. Tapi kan alangkah bijaknya, ya, alangkah sangat baiknya tidak dirame-ramein, apalagi mengeluarkan apa namanya bahasa-bahasa atau tuduhan-tuduhan yang bisa dikatakan tidak baik lah, negatif atau vulgar gitu. Kan bisa saja diomongin. Dan perlu digarisbawahi bahwa rekan Yanwar itu tidak pernah berbicara sama saya bahwa, bro, gimana kalau kita temuin aja Atta sama Baby. Tidak pernah. Ya, silahkan dikonfrontir sama saya. Yanwar tidak pernah menyatakan hal itu. Di WhatsApp juga tidak pernah menyatakan hal itu. Jadi kalau dia bilang harusnya pengacara tuh nggak ada urusan suruh mereka ketemu berdua, ya nggak bisa begitu. Lah buat apa fungsinya pengacara, buat apa? Gitu kan? Kalau mereka mau bisa ketemu, ya kenapa nggak ketemu dari kemarin? Kan bisa saja diatur pertemuan, ya kan, antara kuasa hukum dan para pihak. Lalu kuasa hukum, saya biasanya begitu, kuasa hukum geser biar mereka berdua bicara apa, kemana, bagaimana, solusi apa. Namun demikian sampai detik ini nggak ada. Yanwar sendiri tidak mengajak atau bagaimana Bang? Saya sudah mengajak tapi dia ya responnya kurang lah. Bahkan kan dia bilang, lo harusnya kliennya dia sama klien saya yang ketemu, kita nggak ada urusan. Berarti maksudnya Kalau buat saya nggak seperti itu, harusnya kita sama-sama. Ini loh, jadi gini, tugasnya kuasa hukum itu atau pengacara itu tidak hanya di meja persidangan, di meja hijau atau mendampingi di kepolisian, bisa kok. Dengan itikat baik,
sama-sama menduduki orang yang berseteru mencarikan solusi yang terbaik. Dan ada juga momen-momen yang memang pengacara sama pengacara harus minggir gitu loh istilahnya. Silahkan cari solusi berdua. Tapi sampai detik ini tidak ada itikat baik dari pihak sana untuk mengundang kami atau istilahnya berbicara seperti yang kita sama-sama kan harap cari solusi. Bang, tapi secara materi nih kerugiannya Atta besar banget sih Bang, dalam arti ini nominalnya ratusan kah, kan kehilangan ratusan. Sudah disampaikan tadi mencapai miliaran. Miliaran ya.